Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sansanur Rahman, saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu dosen, yaitu Ibu Wina Sari Kusumaning Tias, SIP SMM. NIM saya 2892350023. Di sini saya membawakan materi ekonomi internasional. Nah, di sini ada tujuan instruksional khusus, yaitu satu, pengertian ekonomi internasional, yang kedua, ruang lingkup ekonomi internasional, dan yang ketiga, manfaat hubungan ekonomi internasional. Ilmu internasional yaitu berfokus pada suatu aspek utama kehidupan sosial yang kegiatan berhubungan dengan kelangsungan dan perbaikan kehidupan manusia. Kegiatan-kegiatan ini diliputi dua hal, yaitu konsumsi dan produksi. Selain itu, perkembangan ekonomi dunia makin saling terkait. Konsekuensi terbesar yaitu perdagangan barang maupun uang antar negara. Nah, batas antar negara juga makin samar, khususnya dalam perpindahan uang dan investasi. Selanjutnya di sini ada pengertian ekonomi internasional. Untuk pengertiannya yaitu ilmu ekonomi internasional merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan ekonomi antara satu negara dengan negara lain dan mendapatkan yang dapat mempengaruhi alokasi sumber daya baik antara dua negara tersebut maupun antara beberapa negara. Hubungan dalam perekonomian internasional dapat berupa perdagangan, investasi, pinjaman, serta bantuan kerja sama internasional. Berdasarkan pengertian tersebut, maka ilmu ekonomi internasional adalah ilmu yang mempelajari alokasi sumber daya yang langka guna memenuhi kebutuhan manusia. Masalah alokasi dianalisis dalam hubungan antara pelaku ekonomi satu negara dan negara lainnya. Oke, di sini ada ruang lingkup ekonomi internasional. Nah, untuk ruang lingkup ekonomi internasional ini, pada dasarnya ruang lingkup ilmu ekonomi internasional tidak berbeda jauh dengan ruang lingkup ilmu ekonomi pada umumnya. Perbedaannya hanya ilmu ekonomi untuk berfokus mempelajari persoalan-persoalan yang bersangkutan dengan hanya satu negara, sedangkan ilmu ekonomi internasional mempelajari hal-hal bersangkutan dengan hubungan ekonomi antar negara. Jadi, perbedaan yang lebih nyata antara ilmu ekonomi internasional dengan ilmu ekonomi umum yang mempelajari hubungan-hubungan dalam satu negara adalah yaitu perbedaan dalam uang yang digunakan seperti dolar Amerika Serikat. Nah, untuk pound sterling Inggris, mark Jerman, yen Jepang, baht Thailand, rupiah Indonesia, peso Filipina, ringgit Malaysia, dan sebagainya. Nah, di sini yaitu ada B, peraturan atau ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan hubungan-hubungan ekonomi tersebut. Misalnya, kebijakan tarif, bea masuk, pajak, ekspor, larangan ekspor, kuota ekspor atau kuota impor, dan lain-lainnya. Dan untuk C, derajat mobilitas sumber daya yang dipakai seperti tanah, tenaga kerja, dan modal. Ketentuan-ketentuan pengiriman tenaga kerja Indonesia di Malaysia merupakan contoh mobilitas sumber daya yang dalam hal ini sumber daya manusia. Selanjutnya ada perbedaan dalam oknum, yaitu selera dan adat istiadat. Misalnya negara Iran hampir Nah, di sini perbedaan dalam hukum, selera, dan adat istiadat. Misalnya negara Iran hampir tidak mungkin akan mengimpor
lemak babi atau minuman keras karena alasan hukum dan adat atau agama. Selanjutnya di sini ada manfaat hubungan ekonomi internasional. Nah, untuk manfaat hubungan ekonomi internasional itu, studi ekonomi internasional sangat penting guna mengukur kemampuan suatu negara dalam kancah globalisasi ekonomi dunia yang ditandai oleh ciri-ciri atau karakter sebagai berikut. Yang pertama itu keterbukaan pasar atau liberasiasi perdagangan arus uang dan transfer teknologi. Yang kedua itu ketergantungan ekonomi suatu negara dengan negara lain yang ditandai adanya perusahaan multinasional. Yang ketiga itu ada persaingan semakin ketat antara negara atau antar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, efisien, dan efektivitas yang makin optimal. Nah, di sini timbulnya hubungan ekonomi atau hubungan perniagaan antar negara disebabkan oleh yang pertama perbedaan tingkat kalangan, scarcity timbul karena adanya perbedaan sumber daya alam dan manusia. Sementara kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas, baik dalam jumlah maupun jenis serta relatif dinamis, sehingga muncul berbagai kemungkinan pilihan untuk memenuhinya. Yang kedua itu perbedaan faktor produksi. Perbedaan faktor produksi antara satu negara dengan negara lainnya akan mengakibatkan negara yang berlebihan surplus surplus dan negara yang kekurangan defisit faktor produksi. Yang ketiga itu ada perbedaan harga barang. Selama ada perbedaan harga, maka selama itu pula terjadi hubungan ekonomi antar negara. Nah, di sini ada hubungan ekonomi antar negara meliputi berbagai macam kegiatan yang dapat digolongkan dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama hubungan ekonomi yang terjadi karena adanya pertukaran atau perdagangan barang dan jasa yang dihasilkan. Yang kedua itu hubungan ekonomi yang terjadi karena adanya hubungan utang piutang atau kredit antar negara. Nah, di sini ada juga hubungan ekonomi yang terjadi karena adanya pertukaran sumber daya ekonomi dan faktor-faktor produksi. Selanjutnya di sini adapun faktor-faktor penghambat perdagangan internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak amannya kondisi negara, adanya peperangan, kerusuhan, negara lainnya akan merasa takut dalam melakukan perdagangan. Yang kedua, kebijakan ekonomi suatu negara. Setiap negara mempunyai kebijakan ekonomi yang berbeda-beda. Terkadang kebijakannya tersebut ada yang menghambat proses perdagangan internasional. Contohnya pembatasan jumlah impor. Dan yang selanjutnya di sini ada ketidakstabilan kurs mata uang asing, sulit dan besarnya rasio proses pembayaran antar negara. Negara-negara impor akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran ketika melakukan kegiatan perdagangan internasional. Resiko perampokan dan pembajakan pada umumnya negara eksportir memilih melakukan pembayaran melalui telegrafik transfer clearing atau menggunakan L atau C. Nah, dari sekarang lanjutan dari yang sebelumnya yaitu kebijakan impor suatu negara. Salah satunya dengan menetapkan tarif impor yang tinggi untuk melindungi hasil produksinya sendiri dan rendahnya kualitas sumber daya. Apabila
kualitas tenaga kerja rendah, maka barang atau produk yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang rendah pula. Nah, di sini ada perbedaan mata uang antar negara. Oleh karena itu, maka untuk melancarkan proses perdagangan internasional, perlu adanya penetapan mata uang internasional yang diterima setiap negara. Nah, di sini yang kedelapan adanya organisasi organisasi ekonomi regional. Organisasi perdagangan internasional baik regional maupun internasional bagaikan dua mata pisau. Di satu sisi akan menimbulkan keuntungan, tapi di bagi negara yang bukan anggota akan menerima tarif pajak yang lebih tinggi. Yang kesembilan yaitu sempitnya kesempatan kerja. Jadi susah untuk mendapatkan kerja itu. Yang ke-10 proses dan prosedur ekspor impor yang panjang, adanya proses dan prosedur administrasi ekspor impor yang panjang yang harus dilalui serta banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh eksportir maupun importer dapat menjadi penghambat dalam perdagangan internasional. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang mengenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.